Hingga kini, kami masih terngiang-ngiang argumentasi para profesor Malaysia saat mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Saat itu, sejumlah profesor Malaysia mau melabeli bahasa Indonesia dengan kata Melayu. Jadi menurut mereka, ada bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Indonesia. Nah, kita akan membahas lagi masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini perlu kami lakukan agar tuntas. Sebab, kaum Melayu Malaysia tampak masih bebal terhadap bantahan yang kami sampaikan. Apalagi mereka telanjur mabuk Melayu, walau kebanyakan sebenarnya kaum Melayu palsu. Ketika itu, Profesor Malaysia amat menggebu-gebu menggunakan analogi posisi bahasa Inggris di sejumlah negara. Malah, ada juga orang Indonesia yang ikut-ikutan meneriakkan hal itu. Dia mengaku-ngaku sebagai tokoh syarikat Melayu Indonesia. Sejauh ini, kita sudah berargumen bahwa bangsa dan negara Indonesia berhak memberikan nama bahasa Indonesia, walaupun akarnya dari bahasa Melayu. Sebab, Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Di sejumlah negara Eropa pun, banyak bahasa yang mirip, misalnya bahasa Belanda dan Jerman, atau bahasa Jerman dan Austria. Bahkan, bahasa Inggris agak mirip pula dengan bahasa Jerman karena akarnya sama-sama dari bahasa Jermanik Barat. Kami tidak mengulangi lagi argumen tersebut. Tapi kami tetap melihat bahwa analogi yang dibuat Profesor Malaysia amat gegabah, mentah, dan sembrono. Mereka membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Intinya, ada bahasa Inggris Amerika, bahasa Inggris Australia, dan sebagainya. Kata mereka, kenapa tak meniru saja hal itu? Jadi katanya, ada bahasa Melayu Malaysia, Indonesia, dan seterusnya. Justru analogi itulah yang keliru besar. Membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris sungguh tidak imbang. Cobalah lihat kondisi bahasa Melayu pada 1928 saat Sumpah Pemuda atau pada tahun 1945 saat Indonesia merdeka. Kita harus melihat kondisi bahasa Melayu ketika itu dan bahasa Inggris pada saat yang sama. Pada saat itu, bahasa Melayu belum menjadi bahasa yang baku dan modern. Bahkan sampai sekarang pun, Malaysia belum mampu membuatnya jadi bahasa yang modern. Tentu saja, ketika itu bahasa Inggris sudah menguasai dunia. Jadi, amat berbeda. Tapi bangsa dan negara Indonesia kemudian mampu menjadikan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu menjadi bahasa yang baku dan modern. Itu pun mungkin akan sulit terjadi andai kata namanya tidak diubah menjadi bahasa Indonesia. Dengan mengubah nama, bukan saja sangat efektif menjadi bahasa persatuan, tapi juga tidak terbebani oleh muatan budaya kuno dan muatan budaya feodal dalam bahasa Melayu. Bahasa Indonesia menjadi bebas merdeka, bisa menampung kosakata dari mana saja, dan justru menjadi cepat berkembang. Biar lebih jelas lagi, bahwa analogi kasus bahasa Inggris itu sungguh keliru, kita lihat dulu perkembangan bahasa Melayu modern dari 3 aspek, yakni karya sastra, media massa atau surat kabar, dan peran perguruan tinggi atau universitas. Nah, pada abad ke-20 karya sastra modern telah muncul lewat balai pustaka di zaman pergerakan nasional. Saat itu juga mulai banyak surat kabar berbahasa Melayu di Nusantara. Hal itu jelas mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu, yang kemudian diangkat jadi bahasa Indonesia, tapi proses mengembangkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa ilmu dan baku baru terjadi setelah Indonesia merdeka. Sebab setelah Indonesia merdeka, barulah bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di perguruan tinggi. Dan universitas di Indonesia pun banyak berdiri setelah Indonesia merdeka. Nah, sekarang kita bandingkan lagi dengan bahasa Inggris. Surat kabar dan karya sastra dalam bentuk cetakan massal
memang baru berkembang pada abad ke-17 di Eropa. Tapi fenomena ini barulah beberapa abad kemudian sampai ke Nusantara. Artinya, dari perkembangan surat kabar dan percetakan karya sastra, bahasa Melayu sudah jauh tertinggal dengan bahasa Inggris. Jadi, bukan bandingannya. Kita lihat pula bahwa bahasa Inggris kuno telah digunakan dalam kronik Anglo-Saxon sekitar abad ke-9. Bandingkan saja dengan naskah bahasa Melayu kuno di Jambi yang diperkirakan dibuat pada abad ke-14. Jadi ada selisih sekitar 5 abad. Lalu, mari kita tengok juga perguruan tinggi di British. Sejak abad ke-11, Universitas Oxford telah berdiri. Nah, sejak itulah bahasa Inggris sebagai bahasa ilmu mulai berkembang. Dengan kata lain, sejak itu pula bahasa Inggris sudah menjadi baku dan modern. Jika saat itu bahasa Inggris sudah hebat, bayangkan pada 7 abad kemudian. Sekali lagi, 7 abad kemudian, yakni saat Amerika Serikat merdeka pada tahun 1776. Tentu saja, bahasa Inggris sudah amat matang dan modern. Hal itulah yang menjelaskan kenapa Amerika tidak bisa mengubah nama bahasa Inggris menjadi bahasa Amerika. Karena pasti malu dan ditertawakan oleh dunia. Kalaupun nekat, bahasa Amerika itu tidak mungkin menandingi bahasa Inggris yang telanjur mendunia. Hal yang sama berlaku pula bagi Australia dan negara-negara lain yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kenapa pula dunia tidak bisa menertawakan bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia justru menjadi lebih hebat dibanding induknya, yakni bahasa Melayu. Sebab, ketika diadopsi menjadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu memang masih mentah. Kaum Melayu Malaysia juga tidak bisa menertawakan bahasa Indonesia, karena mereka sendiri tak bisa berbuat banyak terhadap bahasa Melayu. Yang bisa mereka lakukan sejauh ini, hanyalah mengklaim. Sang anak bernama bahasa Indonesia, jauh melampaui bahasa Melayu, melebihi orang tuanya, itu sebenarnya fenomena biasa. Dan seharusnya memang begitu. Seorang anak harus memiliki jati diri sendiri dan lebih sukses dibanding orang tuanya. Perkembangan bahasa Indonesia juga ditopang oleh jumlah populasi Indonesia yang banyak. Tapi jumlah populasi itu pun tidak berarti apa-apa jika bahasa Indonesia tidak jadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi secara konsisten sejak Indonesia merdeka. Nah, sekarang kita menjadi jelas kenapa menganalogikan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris merupakan pemikiran yang dungu atau bodoh sekaligus lucu. Bahasa Inggris sudah modern, tak bisa diotak-atik lagi oleh Amerika saat negara itu merdeka. Tinggal pakai saja. Sebaliknya, bahasa Melayu saat itu masih mentah sekali. Karena itu, lahirlah bahasa Indonesia yang jauh lebih hebat, seperti yang kita kenal sekarang. Terima kasih guys, sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi.